Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Thumma ma ba'd. Kita alhamdulillah di pelajaran ke-7. Nah, dan kita telah kemarin terakhir itu telah selesai dari furudul wudu. Telah selesai dari apa? Furud al-wudu. Nah, sekarang yang dibahaskan atau kita sudah masuk di sunnah-sunnah wudu, tapi ada sekarang selanjutan dari apa? Dari sunan al-wudu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah hafizahullah taala, "Ats-tsani yang kedua, as-sunanu sunnah allati fi athna'il ghasl, allati yang fi athna'i di antara ghaslil wajhi, basuh muka." Maka sekarang akan membahaskan sunnah yang apa? Yang waktunya saat kita basuh muka. Nah, yang pertama, at-talaffudzu bin niyah, ucap niat. Jadi niat asalnya, niat itu posisinya atau tempatnya itu di hati. Nah, tapi sunnah kita ucap niat. Maka kata Syekh, fayaqulu, maka berkata, nawaitu al-wudu'a lis-salah. Nawaitu, aku niat al-wudu'a, wudu, lis-salah, untuk salat. Wa yaqulu indahu, dan saat basuh muka sunnah juga baca doa, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaik. Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah, cahayakan muka saya, binurika, dengan cahayamu, yauma tabyaddu wujuha awliyaika, di hari saat para walimu menjadi apa? Mukanya putih. Wala tusawwid wajhi bidhulumatika, dan jangan menjadikan muka saya hitam sebab kezaliman. Yauma taswaddu wujuhu a'daik, saat muka-muka kezaliman seorang zalim dan musuhmu ya Allah menjadi hitam. Nah, ini adalah apa? Ini adalah doa, ya, doa. Tapi kata Imam Nawawi, masalah doa yang misalnya saat kita basuh muka doa, saat kita basuh tangan kita doa, ada doa khusus. Semua doa ini itu tidak ada asal, maksudnya apa? Tidak ada asal yang sambungkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Kemudian yang kedua, an yabda'a bil wajhi min a'lah. Saat basuh muka, mulai basuh muka itu dari bagian atas. Jadi boleh kita basuh muka dari mana aja, kita langsung airnya kena di mana aja, bagian awal itu di mana aja boleh. Tapi sunnah itu yang paling pertama kena atau paling pertama yang dimulai adalah bagian atas. Jadi nyiram air, basuh air dari bagian atas muka. Nah, min a'lah, dari bagian atas. Kemudian yang ketiga, an ya'khudhal ma'a biyadayhi jami'an. An ya'khudha, seorang berwudu itu mengambil al-ma'a, air, biyadaihi, dengan dua tangan sendiri, jami'an, dua tangan semuanya, jami'an. Jadi sunnah kita apa? Kita saat kita wudu kita ambil sendiri, ya. Jadi kita enggak minta tolong dari orang lain untuk nyiram air ke bagian anggota wudu. Nah, baik. Nomor 4, ta'ahudul maqi.
perhatian airnya sampai ke bagian yang namanya al-maq. Apa itu al-maq? Wa huwa taraful ain alladhi yali al-anf. Al-maq adalah taraful ain, bagian ujung mata yang dekat sama hidung. Jadi bagian ini. Ini namanya maq. Maka perhatian air sampai ke dua bagian ini. Ini penting sekali. Nah. Wa yata'ahhaduhu bis-sabbabah. Dan perhatian itu membersihkan atau airnya bisa sampai itu dengan jari telunjuk itu. Telunjuk. Nah. Qal ta'ahudul lihad. Juga perhatian di muka al-lihad. Apa itu al-lihad? Ya terbalik. Sekarang bagian ujung yang yang sebelah keluar mata. Jadi ini sama ini itu perhatian airnya, menyampaikan air ke bagian ini. Nah. Qal wa yata'ahadu kada bisa juga dengan jari telunjuk. Nah. Wa yang keenam, mashul udhunain, mengusap dua telinga. Khurujan min khilaf, itu supaya kita menghindari dari khilaf, man yaqul, seorang yang berkata innal udhunain minal, bahwa telinga ini itu termasuk anggota termasuk bukan anggota sendiri pisah, tapi itu termasuk anggota muka, termasuk muka gitu, bagian batas yang dalam muka. Maka supaya kita misalnya menghindari dari khilaf ini, lebih baik saat kita basuh muka kita ngusap telinga gitu. Nah, jadi setelah kita sampaikan air ke bagian muka, jadi kita tangan kita melewati di bagian telinga gitu. Nah. Yang ketujuh, italatul ghurrah. Italatu al-ghurrah. Apa itu maksud italatul ghurrah? Jadi saat kita basuh muka, kita melebihi dari batas muka. Jadi kita basuh atau air sampai ke bagian lebih dari berbatasan muka. Maka dari bagian kepala kita melebihi dikit, walaupun sudah masuk ke bagian rambut kepala, tetap nggak apa-apa, sunnahnya seperti ini. Nah, dari semua arah, nggak harus dari bagian atas, dari kanan kiri bawah juga tetap harus seperti ini. Nah. Yang kedelapan, ad-dalku, gosok, gosok. Jadi saat kita membasuh muka, kita sunnah juga menggosok, gosok gitu. Nah, apa itu ad-dalk? Imrarul yad, melewati tangan alal adhu, atas anggota gitu. Nah. Kemudian yang kesembilan, at-takhlilu lil-lihyatil kathah. Itu bagi seorang yang punya jenggot. Itu at-takhlil. At-takhlil itu adalah dengan kita memasuk jari tangan di antara rambut jenggot. Itu namanya takhlil. Lil-lihyah, kepada lihyah jenggot, al-kathah yang tebal. Wal-'aridain al-kathifain. Kemudian al-'aridain. Al-'aridain adalah rambut yang turun dari kepala ke bagian ini. Ini namanya namanya 'arid. Kalau bagian ini rambut yang ada di sini itu namanya lihyah. Kalau ini 1 dan 2 itu namanya al-'aridun. Nah, ketika tebal al-'aridan juga sunnah kita takhlil. Masuk jari sambil air, basahin air. Nah. Wa yakunu, dan menjadi bi asabi'il yadil yumna. At-takhlil itu berjadi dengan jari tangan kanan min asfal, dari bawah. Jadi gini. Nah. Wa bi gharfatin mustaqillah, dengan ambil air sendiri pisah, bukan bekas air dari basuhan muka. Nah. Kemudian yang ke-10, at-tathlithu fi ma madha, mengusap atau membasuh
anggota-anggota wudu itu seluruhnya itu 3 kali. Dari seluruhnya itu 3 kali. Nah. Kemudian bagian ketiga dari sunnah wudu adalah as-sunan allati fi athna'i ghaslil yadain. Sunnah yang saat kita basuh dua tangan. Yang pertama, an yabtadi'a minal kaffain, memulai dengan dua telapak tangan. Jadi Jadi mulai saat kita basuh tangan itu mulai dengan dua telapak tangan. Itu bagian pertama dari tangan saat kita basuh tangan. Nah, idza kana yasubbul ma'a ala nafsi, ketika beliau ambil air sendiri. Idza kana yasubbu, ketika kana ada siapa orang berwudu, yasubbu mencurah al-ma'a, air, ala nafsi, atas diri sendiri. Nah, wa idza sabba alaihi ghairuhu, dan ketika ada seorang bantu yang curah air kepada orang yang berwudu. Nah, dan termasuknya kalau kita ambil wudu dari kerang, maka fayabtadi'u bil mirfaq, mulai basuh tangan itu dari bagian siku. Ketika kita dari kerang, dari bagian siku. Tapi kalau kita ambil air sendiri dengan tangan kita, itu mulai dengan dua telapak tangan. Naam, wa yaqulu, dan termasuk doa saat kita basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kepada saya kitabku, buku saya, biyamini, dengan tangan kanan. Wa adkhilni al-jannah bighairi hisab, dan ya Allah saya berharap masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa yaqulu 'inda ghaslil yusra, dan saat basuh tangan kiri, Allahumma, berkata atau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah jauhi saya, bika, denganmu, an tu'tini, untuk memberikan kitabi, buku saya, bishimali, dengan tangan kiri, au min wara'i dhahri, atau dari belakang saya. Nah. Kemudian yang kedua, at-tayamun. At-tayamun adalah mulai dengan kanan. Jadi ketika udah sampai ke basuhan tangan, maka mulai dengan tangan kanan, baru tangan kiri. Ya, seperti kita belajar. Nah. Thumma al-yusra, kemudian kiri. Kemudian yang ketiga, ad-dalku, juga sunnah saat kita basuh tangan, gosok, pakai tangan gitu, digosok. Nah. Karena gosok itu penting ya. Terkadang ada sesuatu kita nggak bisa lihat dengan mata, atau saat kita misalnya dalam tempat yang nggak ada lampu, seperti ini juga. Maka gosok itu manfaatnya, kita bisa tahu kalau ada sesuatu di anggota wudu gitu. Nah, atau sesuatu yang tempel gitu, sehingga air wudu itu tidak bisa sempurna karena tangan. Nah. Kemudian yang keempat, at-takhlilu lil asabi'. At-takhlil asabi'. Jadi at-takhlil itu memasukin jari di antara jari gitu. Nah, bi'ai kaifa, dengan cara apapun. Wal afdal, dan lebih afdal, bit tashbik, dengan tashbik. Tashbik itu seperti ini. Nah. Jadi sunnah. Nah. Kemudian yang kelima, italatut tahjil, mempanjangkan at-tahjil. At-tahjil adalah kita di bagian tangan, ya, di bagian tangan itu sehingga lebih dari siku, dan yang sempurna sampai dahu gitu. Ini dahu ya. Nah. Kemudian yang keenam, tahrikul khatim. Ketika gunakan cincin, itu sunnahnya kita gerakan saat kita basuh tangan, kita gerakan cincinnya supaya air bisa sampai ke bagian bawah cincin. Nah, fa idza lam yasil, ketika tidak air tidak bisa sampai ke kulit kecuali dengan gerak, maka fayajibu tahriku, wajib kita gerakin cincinnya. Nah. Kemudian al-mualah, yang ketujuh al-mualah, berturutan,
ya yang tidak ada pisahan lama baina ghaslil wajhi wal yadain, antara basuhan tangan dan basuhan muka dan tangan. Jadi perlu al-mu'alah, sunnah. Naam, sunnah. Kemudian yang ke-8 at-tathlith, 3 kali semua basuhan itu dan gosok, itu semua 3 kali. Naam. Naam. Silakan, ada yang mau tanya? Kalau enggak kita lanjut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Naam, silakan. Ustadz mau tanya, kalau misalnya bagian wajah kan ada yang rambut di dekat kuping tuh Ustadz. Iya. Itu kalau perempuan harus kena sampai panjang rambutnya ya Ustadz? Jadi rambut yang masih di bagian yang masih di batas muka itu yang wajib kena. Selama masih kepanjangannya masih di batas muka. Tapi rambutnya yang sudah sampai bawah itu sudah keluar dari batas muka, yang wajib kena itu yang bagian di batas muka gitu. Iya. Seperti Ya. laki-laki juga. Ya Ustadz, syukron Ustadz. Nah, maaf. Nah, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Baik. Tidak ada pertanyaan. Kita lanjut. Ar-rabi', yang bagian 4 dari sunnah-sunnah, as-sunanu allati fi athna'i mashir ras. Sunnah-sunnah yang saat kita basuh ngusap kepala. Apa sunnah-sunnah saat kita ngusap kepala. Sunnah-sunnahnya adalah mashu jami'ir ras. Saat kita ngusap kepala itu seluruh kepala harus kena tangan kita yang basah dengan air. Wa yusannu, tapi ada cara yang sunnah gitu. Yusannu, sunnahnya bi an yada'a ibhamaihi, meletak dua jari jempol ala sadghaihi, itu ditempel di sini, itu namanya sadgh. Naam. Wa yulsiqus sabbabataini, dan menempel as-sabbabatain, dua jari telunjuk itu ditempelkan gitu. Jadi tuh kan kelihatan. Qal bi ba'dihima, dengan sama. Wa yabda'u bil mash, dan mulai dengan mengusap kayak gini. Min muqaddimatir ras, dari bagian depan kepala ila akhiri, sehingga akhir. Kemudian wa yarudduhuma, dan kembalikan dua tangan itu ilal muqaddimah, ke bagian depan. In kana sya'ruhu yang qalib, ketika rambut itu bisa terbalik gitu. Nah, wa amma idza kana sya'ruhu qasiran, tapi kalau rambutnya pendek, naam, au tawilan, atau rambutnya panjang, kasya'ril mar'atin, seperti rambut wanita, fala yarudduhu, maka tidak kembalikan. Naam. Wa yaqulu indahu, dan baca saat ngusap kepala, Allahumma ghashini birahmatik, ya Allah, ghashini birahmatik, turunkan rahmatmu ya Allah. Wa anzil alayya, dan turunkan kepada saya, min barakatik, dari berkah-berkahmu ya Allah. Wa adhillani tahta dhilli arshika, dan jadikan saya di bawah bayanganmu ya Allah. Yauma la dhilla, saat tidak ada bayangan, illa dhilluka, kecuali bayanganmu. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari neraka. Nah, amin ya rabbal alamin. Kemudian mashul udhunaini ma'ar ras, juga di bagian kepala juga sunnah kita ngusap dua telinga itu bersama kepala. Saat kita ngusap kepala, seperti ini tadi kita cara sunnahnya kita memasuki saat kita ngusap telinga kita juga. Nah, khurujan min khilaf, itu juga keluar dari khilaf. Man yaqul, yang berkata
Innal udhunain bahwa dua telinga itu dari kepala. Dua telinga dari kepala. Nah. Kemudian yang ketiga, al-muwalatu baina ghaslil yadaini wa mashir ras. Mualah, tidak ada pisahan lama. Ya, sunnah tidak pisahan waktu lama baina ghaslil yadain antara basuh dua tangan wa mashir ras dan mengusap kepala. Yang keempat, at-tathlithu fi ma madha. Tiga kali dari hal semua. Naam, al-khamisu yang kelima, bagian kelima, as-sunanul lati ba'da mashir ras. Sunnah-sunnah yang setelah gosok atau setelah ngusap kepala. Yang pertama mashul udhunain. Itu kan tadi telinganya sudah termasuk dari muka, sudah termasuk dari kepala. Sekarang itu pisah sendiri. Mashul udhunain. Wa yaqulu indahu, dan baca doa saat kita ngusap dua telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan saya minal ladzina, dari orang yastami'una mendengar al-qawla ucapan, fayattabi'una maka mengikuti ahsanah terbaik dari ucapan. Allahumma, ya Allah, asmi'ni, dengar, berikan kesempatan untuk bisa dengar, munadil jannah, seorang memanggil seorang surga, fil jannah, di surga, ma'al abrar, bersama orang baik, wa a'udzu bika minan nar, dan jauhi ya Allah saya dari neraka, wa su'id dar, dan keburukan tempat tinggal. Wa yamsahuhuma 9 marrat. Ternyata telinga itu diusap 9 kali. Karena 3 kali bersama muka, 3 kali bersama kepala, dan 3 kali itu sendiri yang terakhir gitu. Bima'in jadid, itu harus dengan ngusap itu telinga ketika sendiri, dianggap anggota sendiri, itu dengan air sendiri. Dengan air pisah, air baru gitu. Bi an yumirra, dengan melewati musabbihataihi fi ma'atif, musabbihatih, ini dua jari ini, fi ma'atif, di lipatan-lipatan telinga. Wa yumirra bi ibhamihi, dan melewati dengan dua jempol, ala zahiri, di bagian zahir telinga. Seperti apa? Seperti ini. Wa thalathan lissimakhain, dan 3 kali itu lissimakhain. Ini namanya simah. Itu bagian di dalam, itu kan dibasahin jari itu, masukin tangannya dengan basah gitu. Bima'in jadid, dengan air baru, kadzalika begitu juga. Bi an yudkhilum sab'atan fi kharqail udhunain, dengan memasukkan 2 kepala jari telunjuk, fi kharqail udhunain, di 2 lubang telinga. Wa thalathan istidharan, dan 3 itu istidhar. Istidhar maksudnya dengan bagian dalam telapak tangan. Itu dibasahin, kemudian seperti ini. Kemudian yang kedua, mashur raqabah, ngusap leher. Ngusap leher itu di sunnah, itu pendapat Imam Ghazali, Imam Baghawi, dan Imam Rafi'i. Wa yusannu bil yadi yumna, dan sunnah dengan tangan kanan. Wa yaqulu indahu, dan berkata atau membaca indahu saat ngusap leher, Allahumma fukka raqabati minan nar, ya Allah bebaskan leherku dari neraka, wa a'udzu bika, dan aku menjauhi bika denganmu, minas salasil, dari rantai-rantai, wal aghlal, dan ikatan-ikatan. Amin ya rabbal alamin. As-sadisu, yang keenam, sunnah-sunnah allati fi athna'i ghasl, saat basuh dua kaki. Yang pertama, an yabtadi mulai basuh 2 kaki itu dari bagian jari. Idza kana yasubbul ma'a, ketika curah air atas diri sendiri. Wa idza sabba alaihi ghairuhu fayabtadi bil ka'b. Tapi kalau misalnya ada seorang yang curahkan air kepada kaki orang ini, maka fayabtadi bil ka'bi, mulai dengan ka'b. Ka'b itu adalah 2 mata kaki.
Wa yaqulu dan membaca doa inda ghaslil yumna saat basuh kaki kanan, Allahumma thabbit qadami ala sirat, ya Allah netapkan kakiku ala sirat, atas sirat, ma'a aqdami ibadika salihin, bersama kaki hambamu yang salihin. Wa yaqulu inda ghasli yusra, dan baca doa saat basuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku minta tolong menjauhi saya, antazilla qadami, untuk apa, kesalahan kakiku, ala sirat, atas apa, atas sirat, finnar, di neraka, yauma tazillu, saat banyak kesalahan kaki-kakinya, aqdamul munafiqin, termasuk seorang munafik, wal musyrikin, dan seorang apa, dan seorang musyrik. Nah. Kemudian yang kedua, ad-dalkung. Ad-dalku itu adalah gosok, imrar, melewati tangan ala atas anggota. Kemudian yang ketiga, at-takhlil. At-takhlil masuk jari. Nah, tapi kalau dengan kiri itu memasuk apa, jari kecil itu di tangan kanan itu memasukkan apa, at-takhlil dari sana gitu. Mubtadi'an, memulai, min khinsari rajul, dari jari paling kecil kaki kanan, ila khinsari, sehingga khinsar ar-rijli al-yusra, jari yang paling kecil di kaki kiri gitu. Nah, jadi mulai ini kan misalnya anggap kanan, ini 1, 2, 3 gitu. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti apa? Seperti ini. Nah, kemudian yang keempat adalah at-tayamun. At-tayamun adalah apa? Kanan-kanan. Nah, itu apa? Mulai semua dengan kanan. An yabda'a birrijlil yumna thumma yusra, mulai basuh dengan apa? Dengan tangan kanan. Basuh dengan apa? Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Wa italatut tahjil, dan mempanjangkan tahjil. Maksudnya apa? Melebihi dari batas wajib. Melebihi dari batas wajib. Naam. Ila nisfis saq, sehingga bagian pertengahan kakinya. Wal akmalu, dan yang sempurna itu ila rukbatain, sehingga lututnya. Nah. Al mubalaghatu fi ghaslil aqib. Nah, yang keenam apa, melebihi apa, basuhan apa, al aqib. Al aqib itu bagian belakang dari kaki. Nah, al aqib. Kemudian al muwalah. Nah, tidak ada pisahan lama baina mashir ra's wa ghasl rijlain, antara apa, ngusap kepala dan apa, ngusap basuh apa, basuh kaki. Nah. Kemudian at-tathlith, semua ini dibasuhkan 3 kali. Nah. Yang ketujuh atau bagian ketujuh dari sunnah-sunnah, yaitu as-sunan allati ba'da al-faraghi min al-wudu', yang setelah selesai dari wudu'. Yang pertama, syurbuhu min fadli wudu'ihi. Sunnahnya kita minum dari sisa wudu, air wudu kita. Warasyi izari bi, dan ciprat air, sisa air itu ciprat ke izar, sarung-sarung kita. Naam. Kemudian yang kedua, ad-du'a ba'dahu. Sunnah kita doa setelah apa? Setelah selesai wudu. Mustaqbilan lil qiblah, dengan menghadapi qiblat. Warafi'an yadayh, dan angkat tangan, bihaitsu yura, sehingga bisa kelihatan, bayadu ibtaih, bagian apa, bagian dalam dari tangannya gitu. Maksudnya bagian ketek gitu. Wahwa, doa yang setelah wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, sunnah juga setelah selesai wudu baca surat Inna anzalnahu 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri 3 kali. Kemudian sunnah juga baca ayatul kursi. Naam. Kemudian sunnah juga salatu sunnatil wudu, salah sunnah wudu. Itu apa bedanya? Bedanya itu adalah, yaitu setelah wudu biasanya apa? Itu sunnah kita salat apa, salat sunnah gitu 2 rakaat. Itu namanya sunnatu apa, sunnatu al-wudu. Nah. Wa yaqra'u fiha, dan baca dalam salat sunnatul wudu 2 surat, yang al-kafirun dan al-ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad.
Naam. Wa tandariju fi ghairiha. Dan salat sunat wudu itu bisa digabung sama qabliyah, ba'diyah seperti apa seperti ini. Hanya salat sunat al-wudu, hanya salat sunat wudu. Naam. Ats-tsaminu bagian ke-8, as-sunanul 'ammah fil wudu. Sunnah secara umum. Sunnah-sunnah secara umum apa fil wudu. Yang pertama istiqbalul qiblah, menghadapi kiblat. Sunnah 'ammah fil wudu itu menghadapi kiblat. Kemudian yang kedua al-julus, duduk. Yang ketiga tarku nafdil ma, meninggalkan nafdil ma, kita bersihkan air dari pakaian kita. Nah, al-iqtisadu fil ma, yang keempat tidak boros air. Nah, jangan sampai boros. Kemudian yang kelima alla yatakallam, tidak berbicara saat wudu. Nah. Kemudian wad'u ma yaghtarifu minhu an yamini. Canting yang kita pakai untuk wudu saat kita mau ambil air itu di sebelah kanan kita. Nah. Wa ma yasubbu minhu an yasari, dan yang curahkan air kepada kita itu di bagian kiri, sebelah kiri kita. Nah, kemudian yang ketujuh al-muwalah. Al-muwalah bihaitsu, dengan sehingga yaghsilul 'udwa tsani, membasuh anggota kedua atau anggota berikutnya, qabla jafafil 'udwil awal, sebelum kering anggota sebelumnya gitu. Ma'tidalil hawa wal mazaj waz zaman, dengan standar angin, standar standar waktunya gitu. Kemudian yang ke-8 alla yaltima wajhahu bil ma', jangan sampai kayak ambil air ke muka saat kita basuh dengan kuat sehingga orang perkira ini memukul muka sendiri gitu. Nah, itu jangan sampai gitu, makruh. Kemudian yang ke-9 dari sunnah-sunnah wudu an yatawaqqa ar-rashash, menjaga diri dari cipratan. Fayajlisu, maka duduk, fi mahallin, di tempat, la yanaluhu ar-rashashu, tidak kena cipratan di tempat tersebut. Kemudian yang ke-10 tarkul isti'anati fi sabbi illa li'udhrin, meninggalkan tarkul isti'anah fi sab illa li'udhrin. Sunnahnya kita tinggalkan isti'anah, minta tolong orang ambilin air untuk kita wudu gitu, illa li'udhrin, kecuali uzur, misalnya seorangnya sudah tua, atau seorang yang seorang yang sudah tua, ya seorang sudah tua gitu, atau seorang yang tidak bisa pakai tangan, itu sunnah. Tapi seorang yang standar bisa ambil air sendiri itu makruh. Kemudian ke-11 tarkut tanshif, sunnah juga tarku at-tanshif, jangan sampai kita keringkan basah-basah dari basah-basah air wudu gitu. Misalnya tangan kita masih basah, kita keringkan, itu makruh. Sunnahnya kita tinggalkan. Kemudian alla yanqusa ma wudu'ihi an mud, jangan sampai air wudu itu berkurang sehingga kurang dari 1 mud gitu, itu makruh. Lebih baik sunnahnya kita minimal dengan 1 mud wudu. Kemudian istishabun niyah, menghadiri niat, ila akhir wudu, sehingga akhirul wudu. Kemudian termasuk dari sunnah, kapan wudu jadi sunnah gitu. Termasuk wudu jadi sunnah adalah saat kita mau tidur, sunnah wudu. Saat kita mau baca Al-Quran, sunnah wudu. Saat kita mau hadir majlis ilmu, majlis zikir, kita sunnah wudu. Kita mau ziarah kuburan, itu sunnah wudu. Kita mau tetap lama-lama kita masih dalam kondisi suci gitu, itu sunnah al-wudu gitu. Nah, memperbarui wudu juga. Nah,
Itu sudah selesai dari sunnah-sunnah wudu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut sedikit aja. Nah, syurutul wudu'in. Syurutul al-wudu', syarat untuk wudu. Tadi kita belajar furud al-wudu atau rukun-rukun wudu. Perbedaan apa? Kalau rukun wudu itu apa? Itu saat kita wudu gitu. Saat apa? Saat kita wudu. Tapi syarat wudu itu sebelum apa? Sebelum wudu kita harus memenuhi. Syurutul wudu, syarat untuk wudu, jumlahnya ada 15 syaratan, 15 syarat. Wahia al-Islam, yang pertama al-Islam. Fala yasihum kafir, maka tidak sah wudu dari orang kafir. Orang kafir mau bilang mau wudu, tidak bisa, nggak sah. Lianna al-wudu'a ibadah, karena wudu adalah ibadah. Adalah ibadah. Taftaqiru, yang butuh niat. Wal kafir laisa min ahliha. Tapi seorang kafir itu bukan ahli niat. Karena syarat niat itu adalah al-Islam. Nah. Kemudian yang kedua, at-tamyiz. At-tamyiz. At-tamyiz adalah apa? Seorang anak yang belum balik itu sudah bisa istinja sendiri, bisa pakai sendiri, bisa makan minum sendiri gitu. Nah, fala yasihhu, maka tidak sah wudu itu dari seorang yang bukan mumayyiz, tidak bisa membedakan sesuatu gitu. Kenapa? Lianna al-wudu'a ibadah juga, karena wudu adalah ibadah, taftaqiru ila niyah, dan butuh niat, dan syarat niat wudu ya adalah syurutun niyah adalah tamyizun nawi. Seorang yang mau niat itu harus bisa membedakan gitu. Nah. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidhi wan nifas, harus suci dari haid dan nifas. Seorang wudu itu boleh wudu itu ketika ketika suci dari haid dan nifas. Nah, bagi wanita. Kemudian yang keempat, an-naqa'u 'amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharah. An-naqa'u, membersih atau suci, 'amma yamna'u, dari sesuatu yang menghalangkan wusulal ma'i, air sampai ilal basyara, ke kulit. Jadi tidak boleh ada sesuatu di tangan, di muka yang menghalangkan menghalangkan wudu. Nah, atau menghalangkan air sampai ke kulit gitu. Bihaitsu, sehingga la yakunu, tidak ada hunaka di sana di anggota wudu, jirmun, sesuatu yang kecil, yamna'u wusulal ma, bisa mencegah air sampai ke kulit. Maka fayajibu izalatu, wajib membersihkan, ma tahtal adhafir, yang di bawah kuku, minal ausakh, dari kotoran-kotoran, wa ma fil muq, dan apa yang dalam muq, bagian ini. Naam, wal lihad, dan bagian ini, minan namas, dari kotoran mata, dari kotoran mata. Wa ghairi dzalika, dan lain-lainnya, mimma yamna'u usul al-ma, dari sesuatu yang mencegah air sampai ke kulit. Naam. Kemudian syarat kelima, alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'. Tidak boleh di atas anggota wudu sesuatu yang bisa merubahkan sifat air. Sesuatu yang bisa merubahkan sifat air sehingga yaslubu ismal ma'. Tidak ada itu mengganti atau merubahkan warna warna air gitu. Nah, sehingga orang yang lihat pertama kali bilang itu bukan air. Nah, seperti misalnya yang bisa merubahkan tinta, hibrin, tinta, wasabun, dan sabun. Sabun di atas sabun, bersih sabun dulu, bersih tinta dulu, baru wudu gitu. Nah.
Kemudian yang keenam, al-ilmu bifardiyatihi, yakin bahwa wudu adalah sesuatu fardu, wajib dilakukan kepada setiap setiap orang yang mau sholat, yang masih berhadas. Naam. Apa maksudnya? An ya'lama, harus yakin, mengetahui dengan yakin. Man yuridul wudu, bagi orang yang mau wudu, annal wudu'a fardun, bahwa wudu hukumnya fardu. Kemudian yang ketujuh, alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah. Tidak boleh kita perkira salah satu fardu dari dari furudul wudu hukumnya sunnah gitu. Tidak boleh gitu. Nah, harus yakin semua fardu yang namanya furudul wudu itu semuanya wajib. Wa fihi halat, dan ada beberapa contoh. Taratan ya'taqidu anna kulla af'alu, terkadang orang berkira semua perbuatan dalam wudu itu hukumnya apa? Hukumnya fardu. Apa hukum wudu ini? Kalau misalnya orang dalam perkira bahwa seluruh seluruh amalan wudu itu hukumnya fardu, nggak ada yang sunnah gitu. Apakah sah wudu atau tidak? Wudunya sah. Wudunya sah. Nah, kemudian ada seorang lain perkira semua semua perbuatan wudu itu hukumnya sunnah. Hukumnya nggak ada yang wajib. Basuh muka itu bukan wajib. Jadi semua anggap itu hukumnya sunnah. Maka wudu bagi orang ini tidak sah. Wudu bagi orang ini tidak sah. Nah, kemudian yang ketiga, wataratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan. Terkadang perkira bahwa di anggota di antara wudu itu ada sebagian sunnah, sebagian fardu, tapi tidak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu. Maka hukumnya in kana amiyan, ketika seorang awam maka sah. Tidak perlu kita mensulitkan. Jadi hanya beliau sulit bahwa di mana itu? Wataratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan. Nah, itu tidak bisa tidak bisa membedakan. Ketika seorang orang awam maka sah. Tapi seorang alim yang maksudnya alim tahu hukumnya, ada fardu, ada sunnah, ada gitu, maka itu itu sah bagi orang ada pendapat pertama itu sah, Ibnu Hajar, tapi Imam Ramli itu tidak sah gitu. Kemudian ada wataratan yaqul, ada seorang perkira inna mashar ra's wa ghasl ar-rijlain ahaduhum sunnah. Bilang itu kalau ngusap kepala dan basuh kaki salah satunya sunnah. Ya, salah satu sunnah dan yang lain itu fardu. Tapi tidak tahu mana yang sunnah, mana yang fardu, maka hukumnya sah wudunya. Nah, karena beliau tidak yakin bahwa salah satu sunnahnya hukumnya fardu. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan tentang sunnah wudu? Baik. Kemudian dari syarat yang berikutnya, syarat yang ke-8, al-ma'ut tahur, air yang gunakan untuk wudu harus suci. Kenapa? Li'annal hadath la yurfa'u illa bil ma', karena hadas itu tidak bisa diangkat illa bil ma'it tahur, kecuali dengan air suci al-mutlaq, yang mutlak, kama taqaddama, seperti yang kita udah jelasin di bab airan. Kemudian yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah, membersihkan najis yang kelihatan dengan mata kita. Idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidah,
Ketika misalnya tidak bisa membersihkan dengan satu basuhan. Jadi sekarang wajib kita membersihkan najis dulu, baru kita wudu. Maka fayajibu ghaslatani bil wajib. Wajib 2 kali basuhan. Basuhan pertama untuk membersih najis, basuhan kedua untuk wudu. Nah. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidah. Tapi kalau misalnya bisa dibersihkan dengan satu basuhannya, maka Imam Rafi'i tetap harus 2 kali basuhannya. Tapi yang selain Imam Rafi'i berkata cukup 1 kali basuhan sekalian itu untuk membersihkan najis. Nah, gitu. Kama qala sahibu Safwat, seperti dalam Zubad, wa'adda minha Rafi'i raf'al khabath. Dan Imam Rafi'i dianggap itu angkat hadas itu tetap satu basuhan gitu cukup untuk membersihkan najis. Nah, itu pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi, takfi ghaslatun wahidah, cukup 1 kali basuhan. Cukup 1 kali basuhan untuk membersihkan membersihkan najis. Nah, dan mengangkat hadas. Nah, dan itu yang diamalkan. Ini yang diamalkan. Kemudian yang 10, jaryul ma'i ala jami', harus air ngalir ke seluruh anggota, ke semua anggota atau semua bagian anggota wudu. Nah, jadi air kita siram dari atas maka harus mengalir sehingga kena semua bagian kulit itu di anggota wudu, kena air. Maka tidak cukup fala yakfi mashul adum. Tidak cukup kita ngusap kepala, ngusap anggota wudu dengan kain atau dengan salju gitu sehingga basah-basah gitu. Nah, enggak cukup. Nah, harus air itu ngalir. Maka itu termasuk di sini masalah masalah semprotan. Ya, masalah semprotannya di sini itu kita paham bahwa tidak sah kalau hanya ciprat. Tapi kalau semprotannya mengakibatkan airnya itu banyak yang keluar dari semprotan sehingga air ngalir, itu baru boleh. Tapi kalau misalnya air tidak mengalir, itu hukumnya tidak sah wudunya. Karena harus air ngalir gitu. Kemudian tahaqququl muqtadi ayil jazm fi niyyah. Harus beliau yakin bahwa perlu wudu untuk angkat hadas. Maksudnya beliau yakin bahwa sudah ada hadas gitu. Nah, maka bisa niat dengan yakin. Karena kalau ragu ada hadas atau tidak, berarti niatnya enggak yakin gitu. Maka falau tawadda'a syakkan, ketika berwudu dengan masih kondisi ragu. Apakah ini berhadas atau sudah wudu? Maka fala yasih wudu, tidak sah wudunya. In banal hal annahu ghairu mutawaddi. Ketika ternyata itu benar-benar tidak wudu gitu. Li'adam, karena tidak ada al-muqtadi yang mewajibkan al-hadas, yaitu al-jazmu bin niyah, yaitu memastikan dengan niat. Nah. Kemudian wadawamun niyati hukman. Harus terus menghadiri niat gitu. Dan tidak boleh kita melakukan sesuatu yang menolakkan niat atau membatalkan niat. Seperti orang yang murtad, sudah setelah wudu murtad. Itu kan membatalkan niat. Niat itu kan dari muslim. Kalau murtad itu bukan muslim. Nah. Wa alla yasrifha ila ghairi manwi, dan tidak boleh mengembalikan niatnya ke sesuatu yang lain. Misalnya dulu niat wudu, sekarang itu basuh muka aja gitu, enggak wudu gitu. Nah. Kemudian yang 13, adamu ta'liqin niyah. Tidak boleh ta'liq niyah. Ta'liq niyah maksudnya ketika datang bulan Ramadan nanti akan sekian-sekian. Itu namanya ta'liq niyah. Itu tidak sah. Tidak sah. Nah. Kemudian 14 dan 15. Dukhulul waqt wal muwalah. Masuk waktu salat itu tetap harus wajib. Wal muwalah dan sunnah niyah. Maaf, al muwalah lidaimil hadath. Bagi seorang yang sering hadas itu wajib mualah. Wajib mualah dan wajib wudu setelah masuk waktu. Nah, kasalasil baul, seperti seorang yang sering keluar netes-netes air kencing. Wal madhi wal mustahadah,
Dan al-madhi juga penyakit wal mustahadhah dan wanita yang sedang istihadah. Itu syaratnya bagi mereka itu tambahan, ada masuk waktu dan harus mualah, tidak ada pisahan-pisahan yang lama. Nah, wallahu a'la wa a'lam bis-shawab.